Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Apa dan bagaimana perkembangan perang Ukraina sepanjang 2024? Perang di Ukraina telah berlangsung hampir 3 tahun. Pasukan Kiev masih bisa bertahan hingga hari ini dengan dukungan sangat kuat dari NATO. Sementara Rusia melanjutkan ofensifnya di front Donbas sembari mendorong mundur pasukan Ukraina yang menerobos wilayah Kursk, Rusia. Sepanjang tahun 2024 kita menyaksikan sejumlah perkembangan dramatis yang memperlihatkan keunggulan signifikan di pihak Rusia. Pertempuran sengit di Donbas dan wilayah sekitarnya telah menentukan hasilnya, yakni kemerosotan di pihak Ukraina dan kemajuan di pihak Rusia. Roman Sumov, seorang ahli sejarah Rusia yang berfokus pada konflik dan politik internasional, menguraikan secara menarik apa yang terjadi di medan tempur Ukraina dan Rusia. Menurut Sumov, pada tahun 2022 atau di masa awal perang yang dimulai 24 Februari 2022, hanya sedikit yang dapat meramalkan perlawanan sengit yang akan dilancarkan Kiev. Pada akhir tahun itu, sentimen publik telah berubah secara dramatis, menggambarkan tentara Rusia sebagai tidak kompeten dan tidak siap untuk menangani realitas peperangan modern. Asumsi Barat yang berlaku adalah tentara Ukraina yang didukung oleh pelatihan dan dukungan NATO akan mencapai kemenangan yang menentukan. Ilusi itu mulai terurai pada tahun 2023 ketika serangan balik Kiev yang sangat digembor-gemborkan di wilayah Zaporozhye ternyata goyah dan gagal total. Pada akhir tahun itu, pasukan Rusia mampu melancarkan serangan berdasarkan taktik dan perhitungan mereka sendiri yang suksesnya berlanjut hingga hari ini. Pertempuran utama terjadi di sebelah barat Donetsk yang dihuni sekitar 1 juta orang dan merupakan ibu kota dan kota terbesar di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia pertama-tama mengepung dan merebut Avdiivka di pinggiran Donetsk, lalu mendorong musuh mundur semakin jauh dari Donetsk di bawah hujan tembakan artileri. Situasi ini mengingatkan kita pada Perang Dunia I. Kecepatan gerak maju Rusia sesuai dengan kecepatan pasukan penyerang infanteri dalam unit-unit kecil. Seringkali hanya segelintir tentara yang didukung peralatan militer terbatas yang akan menyerang kubu pertahanan lawan. Pesawat tanpa awak terbang di atas gerak maju pasukan membuat kalkulasi, lalu tank akan melepaskan tembakan perlindungan dan selanjutnya tembakan mortir dilepaskan ke arah musuh. Pergerakan itu lamban tapi konsisten terus-menerus. Secara jarak, mungkin kemajuan pasukan Rusia tidak terlampau pesat. Di tahun 2022 hingga 2023, di sepanjang garis depan sepanjang 80 km, pasukan Rusia berhasil maju sejauh 20 hingga 40 km ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Hampir semua wilayah ini terletak di wilayah Donbas. Hal ini kurang lebih sama dengan perubahan teritorial di front barat selama Perang Dunia I sepanjang tahun 1917. Tentu saja jumlah pasukan yang terlibat dalam pertempuran kali ini jauh lebih sedikit, tetapi esensinya tetap sama. Namun ada tren penting. Sepanjang tahun 2024, laju pasukan Rusia terus meningkat. Selama bulan-bulan musim gugur, pasukan Rusia merebut lebih banyak wilayah daripada 8 bulan sebelumnya. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, baik dari segi personil maupun peralatan. Bantuan militer Barat mencapai puncaknya pada tahun 2023 dan kemudian mulai berkurang. Sementara pasokan kendaraan lapis baja dan kendaraan tempur infanteri dari Barat tampaknya hampir tak terbatas, pasukan Kiev tidak memiliki banyak tank dan sistem artileri. Komandan Ukraina menyadari keseimbangan kekuatan sedang bergeser dan tidak menguntungkan mereka. Jadi pada bulan Agustus, pasukan Ukraina melancarkan serangan berani ke wilayah Kursk, Rusia di daerah terpencil yang jauh dari garis depan utama. Kedua belah pihak secara tidak resmi mengakui wilayah di sebelah barat wilayah Belgorod milik Rusia dan wilayah Kharkov milik Ukraina merupakan wilayah yang relatif tenang dan tidak ada pihak yang berusaha melanggar perbatasan. Akan tetapi pada awal Agustus, pasukan Ukraina menyerang wilayah tersebut, mengalahkan pasukan perbatasan Rusia dan maju ke arah kota Kursk dan kota Kursatov di dekatnya dengan pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Langkah berani awalnya tampak berhasil. Ukraina ingin mencapai beberapa tujuan sekaligus. Pertama, Ukraina memperoleh manfaat propaganda yang maksimal dari situasi tersebut, yaitu tentara Ukraina berada di wilayah Rusia yang diakui secara internasional. Kedua, merebut pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut berita kota Kursk dan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi Rusia. Ketiga, dan yang terpenting, Ukraina ingin memaksa Rusia untuk menarik pasukannya dari Donbas dan mengarahkan mereka ke Kursk.
Komando Rusia merespon dengan cepat. Beberapa pasukan dikerahkan kembali ke wilayah Kursk, tetapi hampir tidak ada yang ditarik dari wilayah garis depan Donbas. Sebagian besar bala bantuan datang dari sektor yang tenang dan terlindungi dengan baik. Serangan Ukraina menjadi macet karena serangan balik Rusia. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menganggap penting untuk mempertahankan setiap perolehan teritorial di wilayah Kursk. Akibatnya, wilayah kecil yang direbut oleh pasukan Ukraina dibanjiri brigade militer Ukraina yang terus-menerus diserang oleh angkatan udara dan artileri berat Rusia. Pencapaian utama pasukan Ukraina adalah merebut Sudza, sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 5.000 orang yang sebagian besar telah melarikan diri. Jadi, meskipun tentara Ukraina melakukan operasi yang berani, mereka gagal mengamankan kemenangan yang menentukan. Brigade yang kuat yang diperlengkapi dengan kendaraan tempur mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian operasional, tidak dapat maju dan juga susah untuk mundur. Sementara pertempuran berkecamuk di dekat Kursk, pasukan Rusia berhasil maju menuju kota Pokrovsk di Donbas. Daerah ini berfungsi sebagai pusat logistik utama bagi pasukan Ukraina di Donbas Barat dan benteng utama mereka di wilayah tersebut. Karena Kiev menarik sumber daya yang signifikan ke Kursk, Rusia dapat dengan cepat menembus pertahanan Ukraina di pinggiran Pokrovsk yang juga dikenal sebagai Krasnoarmeysk. Pasukan Rusia kini mendekati kota tersebut dan tampaknya pertempuran di sana akan dimulai pada awal tahun 2025. Pertempuran posisi juga berlanjut di bagian lain garis depan. Pasukan Rusia mampu mengalahkan Ukraina di beberapa tempat, tetapi perolehan teritorialnya relatif kecil. Pencapaian Rusia yang paling menonjol adalah mendorong pasukan Ukraina lebih jauh dari Donetsk sehingga mengurangi penembakan terhadap kota tersebut. Namun tren yang paling penting terjadi di luar medan perang. Pada tahun 2024, Rusia dan Ukraina menghadapi tantangan sumber daya manusia yang semakin besar. Bagi Ukraina, masalah ini sangat serius. Banyak unit garis depan kekurangan staf hingga 50% dan tindakan mobilisasi yang keras menjadi norma sehari-hari. Laporan tentang orang-orang yang ditangkap dari jalanan dan dipaksa untuk bertugas tersebar luas. Suap untuk menghindari wajib militer meningkat dan desersi massal melanda militer Ukraina. Lebih dari 170.000 tentara Ukraina dilaporkan meninggalkan pos mereka sejak perang dimulai. Ini jelas jumlah yang sangat signifikan dalam peperangan. Rusia menghadapi tantangan serupa tetapi berhasil mengimbanginya dengan insentif finansial bagi para sukarelawan. Tidak seperti Ukraina, upaya perekrutan Rusia mempertahankan masuknya personel secara stabil, sementara perubahan kepemimpinan dalam Kementerian Pertahanan memperkuat upaya militernya. Jenderal Sergei Shoigu mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan, digantikan oleh Andrei Belousov yang memprioritaskan peningkatan produksi amunisi dan persenjataan. Dorongan industri ini memungkinkan Rusia untuk mempertahankan operasi ofensifnya dan melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap infrastruktur energi Ukraina. Jaringan listrik Ukraina yang dulunya tangguh telah sangat melemah akibat serangan rudal yang terus-menerus sepanjang tahun 2024. Dukungan Barat dalam menyediakan sistem pertahanan udara telah mengurangi sebagian besar kerusakan, tetapi juga membebani sumber daya Barat. Serangan-serangan ini telah menghambat kemampuan Ukraina untuk mengisi kembali persediaan militer dan memperbaiki peralatan sehingga memperparah tantangannya di medan perang. Dengan latar belakang ini, Ukraina secara diam-diam mengakui ketidakmampuannya untuk merebut kembali wilayah yang telah diduduki oleh Rusia. Di saat bersamaan, Barat mulai melontarkan gagasan untuk membekukan konflik. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump bertekad mengakhiri perang secepat mungkin. Keinginan yang tidak mudah direalisasikan mengingat keteguhan Rusia. Moskow bersikeras agar Crimea dan Donbas diakui secara resmi sebagai wilayah Rusia. Rusia juga menuntut agar Ukraina menghentikan ambisi NATO-nya dan secara signifikan mengurangi kapabilitas militernya. Persyaratan ini yang jauh lebih longgar daripada proposal tahun 2022 kini tidak dapat dinegosiasikan oleh Moskow, tetapi juga tidak dapat diterima oleh Kiev. Kepercayaan adalah rintangan utama lainnya. Tidak ada pihak yang percaya pada niat baik pihak lain dan perjanjian apapun akan membutuhkan jaminan yang kuat. Moskow dengan keras menentang kehadiran pasukan asing di tanah Ukraina, sementara Kiev bersikeras pada jaminan keamanan dari sekutu baratnya. Tribuners, menjelang akhir tahun 2024, konflik Ukraina benar-benar sangat mirip dengan situasi front barat selama Perang Dunia Pertama. Di awal tahun, Ukraina berhasil mempertahankan posisinya, tetapi laju kemajuan Rusia telah meningkat secara drastis.
Kemampuan Ukraina untuk bernegosiasi dari posisi yang kuat bergantung pada kapasitasnya untuk menstabilkan garis depan. Sebaliknya, tekad Rusia tumbuh saat pasukannya sedang di atas angin. Para negosiator mungkin akhirnya akan berunding untuk mengakhiri pertempuran, tetapi hasilnya akan ditentukan para prajurit yang bercokol di parit-parit pertahanan di Donbas. Untuk saat ini, sampai detik ini, perang Ukraina akan terus berlanjut tanpa ada resolusi yang jelas.